Hai, kembali lagi bersama gua Ans. Jadi mari kita lanjutkan spoiler kemarin. Ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi bagi yang belum nonton, tonton terlebih dahulu. Link ada di deskripsi atau bisa aja langsung cek ke channel gua. Video ini mengambil referensi dari WN Arc 19 chapter 154 Isekai of Smartphone. Dan kalau di LN-nya ada di volume ke-6 terakhir. Oke, kita nggak usah lama-lama lagi. Mari kita langsung aja ke inti videonya. Let's go. Setelah peregistrasian yang belepotan dari Noel dan Hot dari Leora, sekarang mereka berdua mengajak Toya untuk tur berkeliling menara dan benteng Babylon sekaligus menjelaskan fungsi keduanya. Ya seperti biasanya lah setelah registrasi itu. Pertama mereka mengajak Toya ke menara. Menaranya itu berwarna putih, tapi walaupun dibilang menara, tingginya itu hanya 6-7 lantai saja. Tidak memiliki jendela. Dan di seluruh temboknya itu terdapat pola geometri yang dibuat mengalir seperti sebuah parit. Tembok menara yang terbuat dari kapur memantulkan sinar matahari yang mengakibatkan menara itu terlihat bersinar. Dikarenakan Noel langsung tertidur setelah memakan habis semua sate yang Toya berikan kemarin, Leora lah yang saat ini menjelaskan fungsi dari menara menggantikan Noel. Dan menurut penjelasan yang diberikan Leora, menara Babylon ini bisa dibilang kayak reaktornya bagi Babylon. Bukan menara Babylon aja ya, tapi seluruh Babylon. Menara ini akan menyerap elemen-elemen sihir yang ada di atmosfer, lalu memperkuatnya untuk meningkatkan atau mengatur pergerakan Babylon-Babylon lainnya, dan meningkatkan kinerja Babylon-Babylon lainnya juga. Atau lebih simpelnya, menara Babylon ini kayak buff pasif untuk Babylon lainnya gitulah. Jadi dengan adanya menara Babylon ini, kecepatan produksi massal frame gear itu bisa meningkat contohnya. Kemudian setelah Leora menjelaskan fungsinya itu ke Toya, Noel tiba-tiba terbangun dari tidurnya dan melanjutkan penjelasan Leora ke Toya tadi. Dengan bangganya Noel itu menjelaskan bahwa kualitas yang paling penting dari menara ini bukanlah fungsinya tadi, melainkan perawatannya yang sangat mudah atau bahkan gak perlu perawatan sama sekali. Kayak Babylon lainnya. Si menara Babylon ini cuma perlu dipanasin aja mesinnya sesekali. Cuman digituin aja itu menara ini udah berfungsi dengan baik. Jadi menara Babylon ini memang sangat cocok sekali sama Noel yang pemalas. Kemudian setelah menyombongkan itu, Noel pun langsung balik tidur lagi. Dikarenakan Noel itu susah bangunnya seperti yang sudah dijelaskan di video kemarin, Toya dengan terpaksa menggotong Noel menggunakan sihir Levation dan mulai melanjutkan tur mereka ke benteng Babylon bersama Leora. Di sisi berlawanan menara, di sana Toya itu dapat melihat sebuah kastil atau benteng berwarna putih. Untuk ukurannya itu tidak sebesar kastil punya Toya, tapi tidak diragukan lagi itu adalah kastil. Dan kastil itu mirip sekali seperti kastil Neuschwanstein Jerman. Ya itulah pokoknya lah, susah tulisannya, susah bacanya. Kemudian setelah sampai di kastil atau benteng, Leora pun mulai menjelaskan kegunaan dan fungsi dari benteng tersebut pada Toya. Yang mana benteng ini adalah jantung pertahanan untuk seluruh Babylon sama seperti menara tadi. Benteng ini dapat menyebarkan semacam pelindung ke seluruh Babylon yang dapat menahan serangan fisik maupun sihir. Selain itu benteng ini juga dapat menyesuaikan bidang atmosfer, pemutar film eksternal, pengoperasian pencarian, kemudi, dan fungsi-fungsi lainnya. Semuanya itu bisa dikendalikan di benteng ini. Jadi menurutku benteng ini kayak ibaratnya itu kayak kemudi gitu, kemudi untuk para Babylon. Tapi menurut saya ini kayak jembatan sih. Ya pokoknya gitulah. Pokoknya fungsi dari benteng Babylon ini dapat mengendalikan seluruh Babylon lainnya. Gitulah pokoknya singkatnya. Setelah mendengarkan pelindung yang dapat menahan serangan fisik dan sihir, Toya pun jadi teringat dengan gelang pertahanan punya Jenderal Bazuru pas insiden kudeta Kekaisaran Regulus. Karena gelang itu juga barang dari Babylon, atau lebih tepatnya barang yang dijatuhkan gudang Babylon. Toya pun bertanya kepada Leora apakah gelang pertahanan itu dan pertahanan kastil atau benteng ini memiliki kesamaan. Dan Leora pun jawab iya. Gelang pertahanan yang dipakai Jenderal Bazuru ternyata memakai teknologi pertahanan kastil ini. Makanya keduanya itu memiliki fungsi yang sama. Dan terlebih lagi jika ditambahkan buff milik menara, maka pelindung milik benteng ini bisa jauh lebih kuat ketimbang gelang pertahanan milik Bazuru itu. Kemudian setelah Toya pikir-pikir lagi, Toya pun jadi bingung perihal pelindung ini. Kenapa benteng Babylon memiliki fungsi pertahanan sehebat gini?
Di dunia baru ini kan belum ada yang namanya transportasi atau senjata yang bisa terbang gitu. Apalagi nih Babylon kan terbang dengan ketinggian yang sangat luar biasa. Jadi walaupun orang-orang pada nyoba nyerang pakai sihir juga nggak bakal kena gitu. Lalu Toya pun tertuju pada satu kesimpulan, yaitu penghalang ini dibuat pasti untuk menghalang monster kristal yang bisa terbang kayak ikan pari waktu itu. Karena kan Babylon ini memang dibuat untuk melawan mereka. Terus Toya pun jadi kepo, dan Toya pun nanya ke Liora, apakah benteng Babylon ini juga punya senjata untuk melawan musuh yang bisa terbang. Karena kan kalau ada penghalang, masa nggak ada senjatanya? Liora pun jawab ada, namanya adalah orbit satelit. Orbit satelit ini berbentuk seperti bola, berdiameter 20 cm dan terbuat dari ori kalkum. Orbit satelit ini memiliki sistem yang dapat membuatnya itu terbang dan dapat dikendalikan. Kemudian senjata itu kebal terhadap sihir, bisa jadi tambah katos, dan bisa secara otomatis menyerang musuh yang sudah di lock. Singkatnya kayak meriam gitulah, bedanya ini bisa belok-belok dan lebih berdamage. Dan jika keadaannya darurat, maka benteng sudah menyediakan 24 orbit satelit yang mengelilingi Babylon dan siap untuk melawan musuh-musuh. Lalu setelah menjelaskan fungsi benteng tadi, sekarang Toya, Liora, dan Noel yang masih digotong Toya pakai sihir Levation masuk ke benteng tersebut untuk melihat ke dalamnya. Pintu masuknya itu sangat megah dan indah. Dan walaupun sudah berumur 5000 tahun, pintunya itu nggak ada lecet sama sekali. Atau bisa dibilang itu sangat terawat. Toya pun berpikir mungkin kastil ini juga memakai sihir protection sama seperti kastilnya, makanya bisa terawat seperti itu. Tapi sebenarnya yang lebih Toya perhatikan bukanlah keindahan pintu itu, melainkan benda-benda kecil seperti robot yang terus mondar-mandir di hadapannya. Robot kecil itu memiliki kepala yang bulat, badannya lonjong, tangan bulat, kaki yang berbentuk seperti below, dengan tinggi sekitar 30 cm. Ada sekitar 10 robot yang sekarang itu mondar-mandir di depan Toya. Ada yang memegang kain lap, sapu, dan alat-alat bersih lainnya. Kemudian Liora pun memerintahkan mereka semua untuk berbaris, dan dengan cepat mereka pun langsung membuat sebuah barisan seperti yang diperintahkan Liora. Dengan total yang saat ini berbaris ada 9 robot. Lalu Liora pun mulai memperkenalkan Toya sebagai master baru mereka. Setelah mendengar itu, para robot mini itu pun langsung memberikan hormat kepada Toya. Melihat mereka ini, Toya pun jadi kepikiran dengan golem yang dibicarakan Rosetta dan Monica yang bisa melakukan perawatan frame gear ini. Mungkin aja yang dimaksud itu robot-robot mini ini. Toya pun bertanya kepada Liora, apakah benar robot-robot ini juga bisa melakukan perawatan frame gear? Tapi sayangnya Liora menjawab tidak, karena mereka ini disetting cuma untuk melakukan pekerjaan rumah saja, kayak bersih-bersih gitu. Kemudian Toya pun bertanya lagi, apakah hanya ada segini doang? Liora pun jawab, ditambah dengan yang berbaris sekarang dan 6 yang ada di dalam kastil, totalnya ada 15 robot. Kemudian Toya bertanya lagi, apakah mereka itu bisa diproduksi massal, pakai workshop, dan apakah tingginya itu bisa ditinggikan lagi? Tapi sayangnya lagi-lagi jawabannya itu tidak, karena mereka telah di-enchant oleh sihir spesial milik Profesor Babylon, dan ini adalah ukuran maksimalnya, jadi nggak bisa diotak-atik. Kemudian Toya pun menyuruh para robot yang berbaris itu untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Lalu Toya menaruh Noel di tempat tidur yang ada di salah satu ruangan di dalam kastil, dan membawa menara dan benteng ini ke Brunhild untuk digabungkan dengan Babylon lainnya. Sambil menunggu, Toya pun membuka gate-nya untuk mengajak yang lainnya ke benteng dan menara Babylon ini. Singkat cerita, semuanya pun saat ini sudah berada di dalam benteng dan menara Babylon. Tidak seperti biasanya, jika Toya itu nggak dapat perpustakaan, maka Lin akan bete. Sekarang itu tidak. Dia itu lebih kayak tertarik dengan robot mini itu. Dia itu kayak penasaran, kok bisa robot mini ini tuh bergerak, gimana caranya pakai sihir apa gitu. Lihat masternya yang tertarik dengan robot-robot mini itu, pola dia berlutut sambil memukul-mukul lantai, seakan-akan dia itu mengatakan kalau aku kalah sama robot-robot itu. Kemudian setelah perkenalan singkat Liora dan Noel yang diwakili Liora karena masih tidur ke cewek-ceweknya Toya, Liora pun menjelaskan semua fungsi menara dan benteng Babylon kepada cewek-ceweknya Toya seperti yang dijelaskan ke Toya tadi. Lalu setelah selesai menjelaskan itu, Liora pun bertanya kepada cewek-ceweknya Toya, apakah mereka semua ini istrinya Toya? Dengan malu-malu, Elise pun menjawab, iya, cepat atau lambat. Setelah mendengar itu dengan ekspresi bingung, Liora pun bertanya lagi, terus di mana yang lainnya? Lindsay pun jawab, kalau yang dimaksud itu Su, maka dia ada di Belfast. Walaupun sudah jawab gitu,
Liora ini masih bingung dan dia itu nanya lagi, terus tiganya lagi mana? Kan baru 6. Waduh. Sontak Toya mendengar itu pun langsung berteriak dengan keras untuk mengalihkan perhatian. Tapi sayangnya perkataan Liora itu sudah terlanjur terdengar dengan jelas sama cewek-ceweknya Toya, yang mengakibatkan dengan seketika ekspresi mereka itu berubah. Keringat dingin mulai bercucuran di tubuh Toya. Kemudian Yumina menanyakan maksud dari perkataan Liora tadi ke Liora sendiri. Tapi dengan sekuat tenaga Toya mencoba untuk menghentikan Liora kalau ini bukanlah waktu yang tepat. Kesal karena Toya terus menyela, Yumina pun menyuruh Yae untuk membungkam Toya. Yae menuruti permintaan Yumina dan dia pun dengan segera mengikat kedua tangan Toya ke belakang. Kemudian Yumina pun menyuruh Liora untuk melanjutkan penjelasannya. Dan di sini secara terang-terangan Liora pun membocorkan rahasia yang selama ini Toya sembunyikan dari cewek-ceweknya. Yang sudah jelas tentang di masa depan yang mana Toya itu akan memiliki 9 istri. Selain itu Liora juga mengungkapkan alasan dibalik kenapa Babylon itu dibuat terpisah. Karena untuk mewakili ke-9 istrinya Toya. Ya singkatnya karena Toya itu punya 9 istri. Jadi Profesor Babylon ini membagi Babylonnya ini menjadi 9 juga. Itulah. Mereka berlima, Ilse, Lindsay, Yae, Yumina, dan Lu pun langsung shock dan terkejut mendengar ini. Kemudian dengan mata yang sinis dan suara yang dingin, Ilse menyuruh Toya untuk menunggu sambil duduk seiza gitu. Dengan suara dingin Ilse, secara otomatis tubuh Toya itu pun langsung mengikuti perintah Ilse. Dan Toya pun langsung duduk seiza gitu. Lalu Toya ditinggalkan sendiri dengan keadaannya masih duduk seiza sama cewek-ceweknya yang sedang memperdebatkan apakah Toya ini bersalah karena telah menyembunyikan ini ke mereka atau tidak. Lin yang sambil tersenyum mengamati situasi, dia itu malah mengolok-olok Toya. Sedangkan Pola, dia menepuk pundak Toya seakan-akan berusaha ingin menghibur Toya. Tak lama kemudian percakapan para cewek Toya pun selesai. Yumina sebagai perwakilan menyampaikan kesimpulan mereka kalau Toya dinyatakan bersalah karena telah menyembunyikan fakta ini ke mereka. Dan Toya pun dijatuhkan hukuman, yaitu dia harus mencium kelima cewek-ceweknya ini sekarang juga. Ya hukumannya sama lah di episode 12 di animenya. Yumina mulai senyum-senyum begitu. Lindsay malu-malu. Lu berdebar-debar, Yae berdetak kencang, dan Ilse itu gelisah. Begitupun dengan Toya, dia itu juga sangat malu sekali. Tapi Toya itu tahu kalau dia itu nggak mungkin bisa untuk melarikan diri. Jadi ya terobos saja lah. Sambil diolok-olok sama Lin dan Pola, Toya pun mencium mereka semua dengan berurutan. Pas Toya mencium Yumina dan Ilse, tidak ada yang terjadi atau berjalan dengan mulus. Mungkin karena ini bukan pertama kalinya bagi mereka. Akan tetapi pas giliran Yae, Lu dan Ilse, karena ini ciuman pertama mereka sama Toya. Yae itu setelah dicium Toya, dia langsung memegang tangan Toya dan melempar Toya karena malu. Kemudian Lu dia langsung lari menjauh dari Toya dengan wajah memerah setelah dicium Toya. Dan untuk Ilse, dia langsung memukul Toya pas di dadanya dengan sangat kencang setelah dia dicium Toya. Dengan kesadaran yang hampir hilang karena dipukul dan dilempar tadi. Di dalam hati Toya merenung apakah ini bisa dibilang kebahagiaan atau ketidakbahagiaan. Dan dengan begini, Arc 19 volume ke-6 pun berakhir. Oke, sekian dulu untuk chapter kali ini. Kita akan lanjutkan chapter selanjutnya di video selanjutnya. Maaf jika ada salah kata atau informasi. Makasih bagi yang sudah nonton. See you next video and